Selamat datang di Wacana. Hari ini kita akan menyelami salah satu isu paling mendasar di negeri ini, nasib para guru. Sebuah profesi yang selalu kita sebut pahlawan tanpa tanda jasa, tapi di saat yang sama, ya seringkali berjuang untuk kesejahteraan mereka sendiri. Betul sekali. Dan berdasarkan data terbaru, muncul sebuah perdebatan yang sangat penting. Pemerintah baru-baru ini mengumumkan beberapa langkah, terutama soal kenaikan tunjangan. Nah, pertanyaannya jadi begini, apakah langkah-langkah ini benar-benar bisa menjadi titik balik yang menjadikan profesi guru itu menarik dan berkelanjutan? Atau apakah ini cuma sekedar tambal sulam untuk masalah sistemik yang jauh lebih dalam dan sudah berkarat? Saya akan berargumen bahwa inisiatif pemerintah ini adalah sebuah langkah maju yang krusial. Ini bukan sekedar tambal sulam, tapi ini adalah fondasi baru yang sangat dibutuhkan untuk merevitalisasi profesi ini dari akarnya. Sementara saya melihat niat baiknya, saya justru berpandangan sebaliknya. Masalahnya itu jauh lebih dalam dari sekedar urusan dompet. Langkah-langkah ini, menurut saya, belum menyentuh akar masalah yang membuat generasi muda enggan melihat ruang kelas sebagai masa depan mereka. Baiklah, mari kita mulai dari fakta di lapangan yang tidak bisa kita pungkiri. Selama bertahun-tahun, kita membiarkan guru-guru honorer hidup dengan upah yang terus terang saja tidak manusiawi. Ada yang dibayar 300.000, mungkin 1 juta rupiah sebulan. Angka yang bahkan tidak cukup untuk ongkos transportasi. Jadi, ketika pemerintah di bawah Presiden Prabowo berencana menaikkan tunjangan guru honorer bersertifikasi menjadi 2 juta rupiah per bulan mulai 2025, ini bukan sekedar angin segar, ini adalah napas buatan. Dan ini juga bukan kebijakan baru yang muncul tiba-tiba. Sebenarnya pemerintah sedang mencoba menepati janji lama kan? Undang-undang guru dari tahun 2005 sudah jelas mengamanatkan penghasilan yang layak di atas kebutuhan minimum. Jadi ini langkah untuk membayar utang historis. Bagi saya ini adalah hal yang paling mendasar. Kita tidak bisa bicara soal kualitas, soal inovasi, kalau urusan perut saja belum selesai. Kenaikan ini secara langsung mengatasi problem yang memaksa guru jadi tukang ojek di sore hari. Ini soal martabat, dan dari martabat itulah motivasi dan kualitas akan tumbuh. Oke, saya tidak akan membantah bahwa kenaikan tunjangan itu perlu, tentu saja. Siapapun pasti setuju. Tapi melihat ini sebagai fondasi baru, saya rasa itu terlalu optimis. Saya melihatnya lebih seperti perda nyeri sementara untuk penyakit kronis. Bukti utama saya datang dari studi Pipit Novita di tahun 2023 yang bagi saya seperti sebuah lonceng peringatan yang sangat kencang. Studi itu mengungkap fakta yang terus terang mencengangkan. Minat mahasiswa calon guru untuk benar-benar mengajar itu sangat rendah. Di universitas swasta, hanya sekitar 25% yang menjadikan guru sebagai prioritas karir. Di negeri sedikit lebih baik, 37%. Artinya, mayoritas dari mereka yang dididik untuk menjadi guru justru punya rencana lain setelah lulus. Ini menunjukkan masalahnya bukan cuma soal gaji. Kalau kita gali lebih dalam alasan mereka beragam. Profesi guru dianggap tidak menarik, dan ini bukan sekedar monoton. Kita bicara tentang generasi baru yang butuh tantangan intelektual. Struktur profesi guru yang hierarkis dan jenjang karirnya yang lambat, itu terasa seperti peninggalan dari era yang berbeda. Jadi, menaikkan tunjangan tidak akan mengubah persepsi fundamental bahwa ini adalah pekerjaan dengan beban administrasi segunung dan minim ruang untuk pengembangan diri. Saya paham sekali soal persepsi itu. Tapi saya rasa kita harus memisahkan antara persepsi dengan realitas bertahan hidup. Gini, ketika seorang guru honorer dibayar sangat rendah, kalau dihitung per jam mungkin hanya setara 4.000 atau 5.000 rupiah. Ini bukan lagi soal pilihan karir, tapi soal bagaimana mereka bisa menyambung hidup. Ini adalah tembok penghalang paling nyata yang membuat talenta-talenta terbaik bahkan tidak pernah melirik profesi ini. Jadi, dengan memperbaiki aspek finansial, meskipun bertahap, pemerintah mengirimkan sinyal yang sangat kuat, profesi ini dihargai. Ini adalah pertolongan pertama pada kondisi gawat darurat. Kita tidak bisa membahas soal jenjang karir yang dinamis kalau para gurunya masih pusing memikirkan cara membayar kontrakan. Kesejahteraan ekonomi adalah tiket masuk untuk bisa membicarakan reformasi lainnya. Tanpa itu, semua diskusi lain hanya akan jadi wacana di Menara Gading. Oke, saya bisa lihat logikanya di situ. Uang memang penting sebagai titik awal. Tapi kalau kita tarik lebih jauh, bukankah kebijakan ini justru menciptakan masalah baru?
kenaikan tunjangan ini kan hanya berlaku untuk guru yang bersertifikasi. Lalu bagaimana nasib ratusan ribu guru honorer lainnya yang belum atau sulit mendapatkan sertifikasi? Menurut data tahun 2020 saja, jumlahnya lebih dari 728.000 orang. Ini bisa menciptakan semacam sistem kasta baru di antara para guru honorer itu sendiri. Ada yang dapat 2 juta, ada yang masih di bawah 1 juta, padahal beban kerjanya mungkin sama. Ini bisa memicu kecemburuan dan merusak solidaritas di ruang guru. Jadi alih-alih menjadi fondasi yang kokoh, ini bisa menjadi fondasi yang retak sejak awal. Fondasi saja tidak cukup untuk membangun rumah kan? Anda butuh dinding, atap, dan kerangka yang kuat. Nah, kerangka profesi inilah yang menurut saya masih rapuh. Tentu, tapi Anda tidak bisa membangun atap di atas tanah kosong. Itulah poin saya. Kesenjangan antara yang bersertifikasi dan yang belum itu memang sebuah tantangan, saya akui itu. Tapi saya melihatnya dari sisi yang berbeda. Ini bisa menjadi insentif, pendorong bagi guru-guru lain untuk segera mengejar sertifikasi. Proses sertifikasi itu sendiri, idealnya, adalah mekanisme untuk peningkatan standar dan profesionalisme. Jadi, secara tidak langsung, kebijakan ini mendorong peningkatan kualitas secara masif. Dan soal minat mahasiswa yang rendah, studi yang sama juga menyebutkan satu hal menarik loh. Ada momen krusial yang bisa mengubah segalanya. Pengalaman praktek mengajar di lapangan. Banyak mahasiswa yang mengaku baru menemukan panggilan jiwa untuk mengajar setelah mereka benar-benar berdiri di depan kelas dan berinteraksi dengan murid. Selama ini masalahnya, panggilan jiwa itu seringkali kalah dengan tagihan bulanan. Menjadi pilihan karir yang rasional dan berkelanjutan. Saya setuju, panggilan jiwa itu ada, dan itu momen yang kuat. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi setelah panggilan itu dijawab. Mereka masuk ke dalam sistem. Dan realitasnya adalah beban administrasi yang tidak masuk akal, kurikulum yang gonta-ganti, dan otonomi di kelas yang seringkali terbatas. Sistem pendidikan kita sayangnya sangat efektif dalam memadamkan panggilan jiwa tersebut. Jadi masalahnya bukan hanya menarik orang masuk, tapi menjaga api mereka tetap menyala. Proses regenerasi guru itu sendiri sudah di ujung tanduk. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, LPTK kita yang jumlahnya lebih dari 420 itu, sekarang lebih sering dilihat sebagai pemberi gelar sarjana umum, bukan kawah candra di muka untuk sebuah profesi mulia. Lulusannya membludak, sementara posisi permanen sangat terbatas. Ini menciptakan situasi di mana banyak yang masuk LPTK bukan karena cita-cita, tapi karena yang penting sarjana. Ini merusak kualitas pendidikan dari hulunya. Kita tidak bisa mengandalkan momen panggilan jiwa sesaat untuk memperbaiki kerusakan sebesar ini. Saya kurang setuju dengan alur berpikir itu. Perubahan sistemik kan memang butuh waktu, tidak bisa instan. Kita tidak bisa meremehkan dampak nyata dari kenaikan tunjangan ini. Ini langkah konkret yang bisa langsung dirasakan. Dan pemerintah tidak berhenti di situ. Coba kita lihat, ada perubahan sistem rekrutmen dari model PNS terpusat yang kaku ke PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tujuannya jelas, untuk mengatasi masalah distribusi guru yang selama ini sangat timpang antara kota dan daerah. Ini menunjukkan pendekatannya tidak tunggal. Ada perbaikan di sisi kesejahteraan, ada perbaikan di sisi rekrutmen dan distribusi. Ini adalah bagian dari reformasi bertahap yang realistis. Kita bangun fondasi ekonominya dulu, kita perbaiki distribusinya, baru setelah itu kita bisa fokus penuh pada pengembangan profesional dan pengurangan beban administrasi. Semua ada tahapannya. Tunggu dulu, disitulah saya merasa ada yang kurang pas dengan skema PPPK ini. Anda menyebutnya sebagai perbaikan, tapi ada satu hal krusial yang sering dilupakan. Salah satu daya tarik utama menjadi guru PNS di masa lalu, yang membuat orang rela digaji kecil di awal, adalah jaminan keamanan kerja hingga tua dan adanya dana pensiun. Nah, skema PPPK ini menghilangkan jaminan pensiun itu. Jadi, meski gaji bulanannya mungkin lebih baik, jaring pengaman jangka panjang yang menjadi dambaan banyak orang justru dipotong. Ini adalah sebuah pertukaran yang menurut saya sangat merugikan daya tarik profesi ini. Bagi banyak orang, stabilitas jangka panjang itu lebih penting daripada kenaikan gaji sesaat. Jadi di satu sisi pemerintah memberi insentif, di sisi lain mereka mencabut salah satu pilar keamanan terpenting. Ini seperti maju satu langkah tapi mundur satu langkah juga. Masalah sistemiknya tetap sama, ketidakpastian masa depan dan jalur karir yang tidak jelas. PPPK itu adalah sebuah poin perdebatan yang valid dan perlu dicarikan solusinya ke depan. Namun, saya tetap berpegang pada argumen awal saya. Komitmen finansial yang ditunjukkan pemerintah saat ini adalah titik tolak yang tidak bisa ditawar. Ini adalah pengakuan bahwa negara akhirnya melihat urgensi dari kesejahteraan guru.
Kita tidak bisa memulai reformasi budaya kerja, perbaikan LPTK, atau meningkatkan kualitas pelatihan jika para aktor utamanya, yaitu para guru, masih terus-menerus berada di bawah tekanan ekonomi ekstrim. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi adalah fondasi yang mutlak diperlukan untuk bisa membangun pilar-pilar reformasi lainnya. Ini adalah langkah pertama yang paling logik dan paling berdampak dalam jangka pendek. Dan itu akan membuka pintu untuk perbaikan-perbaikan berikutnya. Saya bisa menerima kenaikan tunjangan ini sebagai sebuah isyarat yang baik, meskipun cakupannya masih terbatas ya. Namun saya tetap pada kesimpulan bahwa masalah utamanya adalah krisis identitas dan daya tarik profesi ini secara keseluruhan. Buktinya sudah sangat jelas dari niat karir para calon guru itu sendiri. Selama profesi ini masih identik dengan beban kerja administratif yang berat, status kerja yang tidak pasti, dan minimnya peluang untuk berkembang secara intelektual, insentif finansial hanya akan berfungsi sebagai penahan sementara. Ini tidak akan menyelesaikan masalah regenerasi guru yang berkualitas dan punya motivasi intrinsik dalam jangka panjang. Tanpa reformasi struktural yang berani pada LPTK, jalur karir, dan budaya kerja di sekolah, kita hanya menempelkan plester pada luka yang sebenarnya butuh operasi besar. Diskusi kita hari ini jelas menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang mudah. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk mengangkat martabat guru secara ekonomi, yang saya yakini adalah prasyarat untuk semua perbaikan lain. Tanpa itu, kita hanya akan berputar-putar dalam wacana. Di sisi lain, ada bukti kuat bahwa uang saja tidak cukup untuk mengobati sakit yang lebih dalam pada profesi ini, yaitu soal persepsi, struktur karir, dan kualitas regenerasi. Materi yang kita bahas menunjukkan bahwa solusi yang komprehensif harus melihat keseluruhan siklus hidup seorang guru. Dari saat ia memutuskan masuk LPTK, hingga bagaimana kita menjaga semangat dan profesionalismenya sampai ia pensiun.